Kalau kita lihat ya, rencana Bursa Efek Indonesia untuk menurunkan, 1 lot saham gitu ya, dari sekarang 100, menjadi lebih kecil lagi, sepertinya memang bertujuan untuk, lebih, meng-grab, nasabah-nasabah, retail gitu ya. Memang kalau, berdasarkan data yang ada kan, baik di perusahaan sekuritas maupun data dari bursa, bahwa investor, retail lokal kita itu, bisa dibilang sekarang didominasi oleh, Gen Z dan milenial, yang di mana tentu, budget investasinya di capital market belum terlalu besar. Sehingga, dengan penurunan lot ini diharapkan tentunya, makin banyak, menarik minat gitu ya investor retail. Dan mungkin juga, yang dibilang selama ini capital market itu menara gading bisa akan semakin, menjangkau, masyarakat luas. Mungkin itu tujuannya, Mbak Ana. Baik Pak Heru, tapi kalau Anda lihat sebesar apa urgensinya? Karena kalau bicara terkait dengan transaksi dan juga peningkatan investor, terutama investor milenial, ini sejak pandemi ini juga sudah terlihat cukup signifikan begitu dengan pola yang lama begitu. Apakah begitu urgent untuk mengubah aturan ini? Eee, Kalau dibilang urgent juga tidak, tapi lebih kepada bagaimana, sepertinya ya, bagaimana potensi-potensi investor, yang masih besar gitu ya di Indonesia, ini bisa semakin tumbuh. Memang kalau kita lihat, benar sekali bahwa, investor, retail itu tumbuh luar biasa di sepanjang 2 tahun selama pandemi ini. Tapi kalau kita lihat potensinya gitu ya, kalau kita bandingkan dengan, jumlah penduduk Indonesia yang, usia produktif gitu ya, itu masih sangat kecil, masih baru mungkin sekitar 3 sampai 4% gitu ya. Kalau nggak salah jumlah investor di capital market itu kan nggak, terutama di saham itu kan mungkin baru sekitar 3 jutaan gitu ya, dibanding jumlah penduduk, produktif Indonesia yang masih jauh luar biasa. Jadi memang, ini inisiatif yang mungkin dinilai Bursa Efek Indonesia memang segera dikeluarkan sehingga momentum pertumbuhan investor ini tetap terjaga. Baik Pak Hamdi, kalau misalnya kita Ya. melihat wacana adanya perubahan aturan terkait dengan besaran lot di Bursa Efek Indonesia ini, Anda lihat urgensinya sebesar apa? Saya kira memang cukup urgent ya, karena kalau kita lihat di industri yang lain, misalnya yang industri yang terbaru ya seperti kripto, itu mereka tidak ada batasan lot, jadi berapapun orang punya uang bisa beli gitu. Kemudian ada lagi yang sekarang juga lagi mau di launching itu adalah emas digital. Nah, emas digital itu juga bisa dibeli dengan jumlah uang yang kita miliki. Jadi kalau pasar modal tidak menyesuaikan, saya kira nanti khawatirnya akan tertinggal dari industri yang lain. Karena di industri yang lain tidak ada batasan lot, orang bisa beli kripto misalnya sesuai dengan jumlah uang yang mereka miliki, dan juga demikian juga kalau beli emas bisa dengan jumlah uang yang mereka miliki. Kemudian di bursa lain, contohnya di New York, itu kan dari dulu sudah satu lot itu satu saham. Jadi saya kira memang perlu segera diturunkan jumlah saham di satu lot. Walaupun kalau kita lihat pengalaman di tahun 2014 waktu terjadinya penurunan jumlah saham dari 500 ke 100, memang tidak secara langsung berpengaruh terhadap peningkatan nilai transaksi. Tapi pengaruhnya adalah ke jumlah investor yang terlibat di pasar modal. Jadi saya kira tujuannya adalah bukan tujuan jangka pendek untuk meningkatkan transaksi, tapi adalah meningkatkan inklusi masyarakat terhadap pasar modal. Jadi saya kira itu memang urgent untuk dilakukan. Berapapun nanti jumlahnya, apakah turun jadi 50, 20, atau bahkan 1 pun, saya kira itu sesuatu yang memang harus dilakukan. Walaupun ya seperti tadi saya katakan, mungkin pengaruhnya dalam jangka pendek terhadap nilai transaksi Baik. tidak signifikan, dan pasti frekuensi transaksi akan meningkat. Nanti juga harus ditanya ke Pak Hadi di bursa, apakah sistemnya siap kalau tiba-tiba frekuensi transaksinya meningkat tajam, walaupun nilai transaksinya tidak berpengaruh banyak. Jadi saya lebih melihatnya untuk tujuan jangka panjang, untuk menambah, meningkatkan inklusi
masyarakat terhadap pasar modal. Baik, Pak Hamdi, artinya apakah sistem yang ada sekarang ini justru menjadi risiko yang besar juga kalau memang aturan ini berubah? Saya kira sistem yang ada sudah disiapkan untuk jumlah transaksi yang banyak ya. Tapi memang harus dilihat lagi apakah kalau tiba-tiba terjadi peningkatan frekuensi transaksi 2 atau 3 kali lipat, apakah sistemnya ada gangguan atau tidak. Itu yang perlu diantisipasi. Saya kira bursa sudah menyiapkan hal itu dari jauh-jauh hari.